Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan struktur jembatan, tipe-tipe jembatan, dan komponen-komponen jembatan. Sebelum lanjut video, jangan lupa klik tombol subscribe, share, and comment supaya kita menambah wawasannya berikutnya, supaya saya bisa membuat video-video lainnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan struktur jembatan. Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk melewatkan lalu lintas yang terputus pada kedua ujungnya akibat adanya hambatan berupa sungai atau lintasan air, lembah, jalan atau jalan kereta api yang menyilang di bawahnya. Baik, di sini contoh gambar struktur jembatan. Ada superstruktur dan substruktur. Superstruktur adalah bangunan atas dan substruktur bangunan bawah. Di sini bangunan atas ada gelar-gelar plat, lantai jembatan, ada truck bridge atau truss. Yang bawah ada pier, abutment, dan telapak tiang pancang. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tipe-tipe jembatan. Yang pertama ada beam bridge atau jembatan alang. Merupakan struktur jembatan yang sangat sederhana, hanya berupa ruas jalan horizontal yang ditopang dengan tiang vertikal untuk memperkokohnya. Umumnya, jembatan tipe ini hanya untuk menghubungkan dua jalan yang berjarak dekat, biasanya tidak melebihi 76 meter. Karena kekhawatiran semakin panjang jembatan, maka semakin lemah juga kekuatannya. Ini contoh gambar jembatan beam bridge. Ini pada lautan. Baik, selanjutnya ada truss bridge, jembatan kerangka. Salah satu jenis yang tertua, truss bridge dibangun dengan menyusun tiang-tiang jembatan membentuk kisi-kisi. Dengan begitu, setiap tiang mampu saling menampung berat jembatan, hingga beban tidak terkumpul pada satu titik. Biaya pembangunan jembatan tipe ini juga relatif ekonomis dibandingkan lainnya karena penggunaan bahan yang lebih efisien. Ini contoh gambar jembatan truss bridge, bisa dilihat. Selanjutnya ada arch bridge, jembatan lengkung. Seperti namanya, arch yang juga berarti lengkungan. Struktur jembatan tipe ini dibuat secara melengkung seperti busur panah, memiliki dinding tumpuan di setiap ujungnya, membuat desain jembatan tipe ini lebih kuat jika dibandingkan dengan konstruksi jembatan alang dan kerangka. Ini contoh jembatan lengkung. Wah, ini kayaknya nih di planet lain nih. Oke, selanjutnya ada kabel stayed bridge, jembatan kabel penahan. Konstruksi jembatan tipe ini memanfaatkan kabel yang ditumpukan pada tower sebagai elemen yang memikul beban lalu lintas jembatan. Tipe jembatan ini memiliki titik pusat massa yang posisinya relatif lebih rendah, menjadikan jembatan kabel penahan sebagai tipe jembatan yang cocok digunakan di daerah yang berisiko gempa. Ini contoh gambar dari jembatan kabel penahan. Sungguh bagus, indah. Selanjutnya ada suspension bridge, jembatan gantung. Hampir sama dengan jembatan kabel penahan, konstruksi jembatan gantung juga memanfaatkan kabel untuk menopang jembatan. Tepatnya, struktur dasar jembatan ini berupa kabel utama, main cable, yang menanggung beban kabel gantung, suspension bridge. Ini contoh gambar dari kabel gantung, hampir sama dengan tadi, dengan jembatan kabel stayed bridge atau jembatan kabel penahan, hampir sama bentuknya. Oke, selanjutnya komponen-komponen jembatan. Pada komponen-komponen jembatan ini ada struktur atas dan struktur bawah. Struktur atas atau superstruktur. Yang pertama ada protect wheel dan handrail. Protect wheel adalah salah satu komponen keselamatan jembatan yang mencegah kenderaan jatuh di tempat yang jauh. Handrail yang berada di atas protect juga akan membantu sebagai pembatas kendara. Itu ada di samping jembatan. Biasanya tuh setelah trotoar, di tepi trotoar, sangat tepi di ujung jembatan. Nah, ini contoh gambarnya dari
struktur atas prepared wheel dan handrail. Selanjutnya ada flooring atau lantai. Permukaan atas jalan jembatan pada perjalanan kendaraan itu terbuat dari biasanya ada beton atau aspal. Biasanya digunakan itu aspal. Banyak ini digunakan. Ini contoh gambarnya. Oh, gambarnya ini sudah hancur jalannya. Bisa diperbaiki ke depannya. Selanjutnya ada gelegar atau girder. Pada dasarnya adalah balok yang menopang balok-balok kecil lainnya dan berfungsi sebagai penopang horizontal utama suatu struktur. Tidak seperti balok, gelegar dirancang untuk mendukung beban konsentris, utama seperti kolom atau reaksi balok, dan daya dukung bebannya jauh lebih tinggi daripada balok. Gelegar bisa terbuat dari berbagai bahan bangunan seperti beton, stainless steel, atau kombinasi keduanya. Ini mendukung beban vertikal dan dapat terdiri dari suatu bagian atau beberapa bagian. Baik, ini contoh gambar dari girder. Girder itu ya adalah balok yang memanjang. Selanjutnya ada balok beam. Adalah bagian utama dari sistem rangka struktural yang dirancang khusus untuk memikul beban terdistribusi seperti dinding paralel atau sistem atap. Balok adalah salah satu elemen struktur yang paling umum dirancang dalam teknik untuk menahan beban, dan mode defleksi utama adalah lentur. Ini terutama digunakan untuk menahan momen lentur, beban vertikal, dan gaya geser. Dengan demikian, balok ditentukan oleh momen lentur yang dihitung untuk kebutuhan primer untuk membentuk struktur. Secara sederhana, setiap bagian struktur horizontal yang mengalami beban lateral yang dapat merasakan beban balok. Ini contoh dari balok beam. Balok beam itu ada yang melintang, sedangkan girder tadi yang memanjang, beam yang melintang. Baik, selanjutnya ada bearing part. Adalah bantalan jembatan yang biasanya digunakan untuk penghubung struktur atas dan penyangga di bagian bawah. Manfaat bearing elastomer: menahan beban yang sangat besar, mengakomodasi banyak gerakan, menahan suhu ekstrim dan air, meningkatkan usia pakai jembatan, dan mengecil biaya konstruksi dan perawatan. Bearing pad tuh biasanya kalau di jembatan, kalau untuk jembatan bisa goyang, jadi lebih tahan. Ini contoh bearing pad. Dia berada di pilar, kalau tak salah di pilar, di atas pilar, di ujung ke ujung. Ini contoh bearing pad. Selanjutnya ada arched and cable, pelengkung dan kabel. Pelengkung digunakan untuk konstruksi jembatan, lengkung dan kabel digunakan untuk suspensi jembatan, kabel, dan lain-lain untuk berbagai jenis konstruksi jembatan. Lengkungan dan kabel memakai peran penting. Ini contoh lengkungannya. Ada kabel, ada pelengkung. Baik, selanjutnya struktur bawah. Ada abutment. Pertama adalah bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung pilar jembatan, berfungsi sebagai pemikul seluruh beban hidup, angin, kendaraan, dan lain-lain, dan beban mati, beban gelegar, dan lain-lain pada jembatan. Baik, ini contoh gambar dari abutment. Selanjutnya fungsi dari abutment: untuk menyalurkan beban dari struktur atas jembatan ke tanah di bawahnya, untuk membantu memberikan dudukan pada tingkat posisi yang direncanakan pada bagian struktur atas jembatan, untuk memberikan tahanan terhadap tekanan tanah dan timbunan yang berada di dekatnya. Ada wing walls, dinding sayap, merupakan bentuk teknologi perkuatan tanah dalam bentuk dinding penahan yang digunakan pada jembatan sederhana atau bentuk konsep struktur terapan yang sama. Ini contoh gambarnya. Ini wing wall, sedangkan abutment itu di tengah. Wing wall itu untuk menahan tanah supaya tidak jatuh atau runtuh. Baik, selanjutnya ada piers, tiang jembatan. Tiang jembatan memberikan dukungan perantara antara dua bentang jembatan. Tiang jembatan terutama mendukung elemen bangunan atas jembatan dan mentransfer beban ke pondasi. Tiang jembatan harus kuat untuk menangani horizontal maupun lateral.
pier dikenal sebagai elemen tekan jembatan. Pembangunan pier juga dapat berbentuk dalam berbagai variasi karena terkait juga dengan estetika, kondisi lapangan, biaya, pembebanan fungsi dan lain-lain. Oke, ini contoh tiers. Oke, macam-macam bentuknya. Selanjutnya berdasarkan kondisi struktur piers dibagi atas dua, yaitu solid piers, tiang kokoh padat yang memiliki struktur yang kokoh dan kedap air, dan biasanya dibangun di bebatuan, pasangan bata, beton padat atau massa atau beton bertulang. Open piers, tiang terbuka yang kemungkinan aliran air melalui strukturnya. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang struktur jembatan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diserap. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.